Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 tentang retail dan layanan online. Nama saya Desi Triana Putri. Dan saya, Nurul. Jangan lupa simak penjelasan dari kita ya. Check it out. Retail online. Pengertian dari retail online sendiri yaitu suatu bentuk perdagangan elektronik yang memungkinkan konsumen untuk langsung membeli barang atau jasa dari seorang penjual melalui internet tanpa jasa perantara. Yang baru di retail online itu ada perdagangan seluler hampir 2 kali lipat, pertumbuhan cepat dalam perdagangan sosial. Retail online masih merupakan saluran retail dengan pertumbuhan tercepat, membeli secara online, pilihan barang bertambah termasuk barang mewah, belanja informasi untuk barang-barang besar berkembang, situs retail khusus menunjukkan pertumbuhan yang cepat, dan yang terakhir ada integrasi beberapa saluran retail. Selanjutnya, industri retail. Industri retail ini terdiri dari 7 segmen, yaitu ada barang tahan lama, barang umum, makanan dan minuman, toko khusus, bensin dan bahan bakar, pesanan melalui pos atau telepon yang disebut dengan moto, dan perusahaan retail online. Masing-masing segmen menawarkan peluang retail online, namun di setiap segmen penggunaan internet mungkin berbeda. Beberapa tempat makan dan minum menggunakan web untuk memberitahu orang-orang tentang lokasi dan menu fisik mereka, sementara yang lain menawarkan pengiriman melalui pesanan web. Sektor moto adalah yang paling mirip dengan sektor penjualan retail online. Dengan tidak adanya toko fisik, pengecer moto mendistribusikan jutaan katalog fisik dan mengoperasikan pusat panggilan telepon besar untuk menerima pesan. Di sini retail online atau industri retail menjadi entry pesanan yang canggih, pengiriman, dan sistem kontrol inventaris. Selanjutnya ada komposisi industri retail Amerika Serikat. Di sini disebutkan ada 7 segmen, dan yang paling besar itu diduduki oleh barang-barang konsumen, terdiri dari 31%. Selanjutnya ada penjualan retail online. Retail online atau eceran online merupakan sektor e-commerce paling terkenal saat ini. Selama dekade terakhir, sektor ini telah mengalami pertumbuhan eksplosif dan kegagalan yang spektakuler. Selanjutnya ada visi dari e-commerce retail. Yang pertama, pengurangan biaya pencarian dan transaksi. Di sini pelanggan dapat menemukan harga terendah. Yang kedua, menurunkan biaya masuk pasar, biaya operasi lebih rendah, efisiensi lebih tinggi. Yang ketiga, pedagang toko fisik tradisional terpaksa gulung tikar. Di sini artinya ketika harga turun, pedagang toko fisik offline tradisional akan dipaksa keluar dari bisnis. Perusahaan wirausaha baru seperti Amazon contohnya akan menggantikan toko tradisional. Nah, di sini maksudnya pedagang online tumbuh sangat cepat. Yang keempat, beberapa industri akan mengalami disintermediasi. Jadi, internet telah menciptakan tempat baru untuk perusahaan multi-channel dan mendukung beberapa pedagang murni. Sektor retail online hari ini, segmen terkecil dari industri retail yaitu 5-6%, tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada segmen offline. Pendapatannya telah kembali tumbuh, sekitar 72% penggunaan internet membeli secara online dari tahun 2012. Penerima manfaat utamanya itu pengecer offline mapan dengan kehadiran online. Perusahaan penggerak.com pertama yaitu Amazon. Selanjutnya, e-commerce, online retail, dan B2C hidup dan baik. Artinya di sini tuh pada tahun 2019 hingga 2016 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu sangat bertambah dari tahun ke tahun. Integrasi multisaluran mengintegrasikan operasi web dengan operasi toko fisik tradisional. Poin-poinnya yaitu memberikan pengalaman berbelanja yang terintegrasi, nilai leverage toko fisik, jenis integrasi yaitu pemesanan online, penjemputan di dalam toko, promosi web untuk
mengarahkan pelanggan ke toko, kartu hadiah dapat digunakan di saluran apapun. Semakin penting perangkat seluler dan perdagangan sosial. Selanjutnya ada menganalisa viabilitas perusahaan online, kelayakan ekonomi, artinya kemampuan perusahaan untuk bertahan sebagai perusahaan bisnis yang menguntungkan selama periode yang ditentukan. Misalnya itu 1-3 tahun. 2. Pendekatan analisis bisnis. Terdapat analisis strategis berfokus pada kedua industri secara keseluruhan dan kokoh. Selanjutnya ada analisa keuangan. Analisa keuangan menjelaskan bagaimana kinerja perusahaan itu bekerja. Faktor analisis keuangan, laporan operasi, terdapat pendapatan. Banyak perusahaan e-commerce telah mengalami pertumbuhan pendapatan yang mengesankan, bahkan eksplosif. Selanjutnya ada biaya penjualan. Biaya penjualan di sini biaya secara keseluruhan meliputi biaya produk yang dijual dan biaya terkait. Semakin rendah biaya penjualan dibandingkan dengan pendapatan, semakin tinggi laba kotor. Selanjutnya ada margin kotor. Margin kotor di sini dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan penjualan bersih. Margin kotor dapat memberitahu jika perusahaan memperoleh atau kehilangan kekuatan pasar dari pemasok utamanya. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional di sini biasanya mencakup biaya pemasaran, teknologi, dan administrasi. Dilanjut dengan margin bersih. Margin bersih memberitahu persentase dari pendapatan penjualan bruto yang dapat ditahan perusahaan setelah semua biaya dikurangi. Selanjutnya ada neraca keuangan, aset lancar. Aset lancar merupakan aset seperti uang tunai, surat berharga, piutang, inventaris, atau investasi lain yang mungkin dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ada liabilitas, yaitu kewajiban perusahaan. Liabilitas lancar merupakan utang perusahaan yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Kewajiban yang belum jatuh tempo sampai berlakunya 1 tahun atau lebih dicirikan sebagai hutang jangka panjang. Untuk pemeriksaan cepat kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan, periksa modal kerjanya atau aset lancar perusahaan dikurangi dengan kewajiban lancar. Jika modal kerja hanya sedikit positif atau negatif, perusahaan kemungkinan akan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, atau jika perusahaan itu memiliki jumlah besar atau aset lancar, perusahaan tersebut mempertahankan kerugian operasional untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada model bisnis e-tailing. Pedagang virtual di sini contohnya itu Amazon, pedagang katalog Lands' End, LL Bean, dan Victoria's Secret. Pabrikan langsung yaitu Dell. Selanjutnya ada Amazon.com. Amazon.com merupakan pedagang virtual terbesar di dunia. Amazon berpusat pada pelanggan. Model bisnisnya yaitu retail, pedagang pihak ketiga, dan layanan web. Layanan webnya ini mengembangkan layanan pedagang dan pengembang. Analisa keuangannya, pertumbuhan pendapatan yang eksplosif dan juga menguntungkan. Analisis strateginya, memaksimalkan volume penjualan, menurunkan biaya dan memotong harga akuisisi dan belanja seluler. Analisis atau persaingan strategisnya, merchandiser umum offline dan online, dan layanan web. Amazon.com merupakan koleksi teknologi retail online terbesar dan tercanggih. Amazon.com mempunyai prospek masa depan. Contohnya pada tahun 2011, penjualan bersih tumbuh sebanyak 40% dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2013. Amazon.com juga merupakan peringkat 5 besar dalam layanan pelanggan, kecepatan, dan ketepatan. Selanjutnya ada tema umum dalam retail online. Retail online atau eceran online adalah saluran yang tumbuh paling cepat dalam perdagangan retail, memiliki basis konsumen yang paling cepat berkembang, dan memiliki penetrasi yang berkembang di banyak kategori barang.
Saluran pertumbuhan tercepat retail online berdasarkan pendapatan. Pertumbuhan pedagang, khususnya daring, misalnya itu Blue Nile, perusahaan-perusahaan ini menunjukkan vitalitas dan keterbukaan internet untuk inovasi dan memperluas jaringan produk yang bersedia di web. Banyak pedagang virtual telah mengembangkan basis pelanggan online yang besar, serta alat online yang diperlukan untuk memasarkan ke basis pelanggan mereka. Pertumbuhan e-commerce sosial lokal dan seluler ini dipastikan luar biasa dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada sektor layanan offline dan online. Sektor jasa biasanya merupakan bagian terbesar dan paling cepat berkembang di negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat dan banyak negara Eropa dan beberapa negara Asia. Di Amerika Serikat, sektor jasa atau didefinisikan secara luas mempekerjakan sekitar 4 dari setiap 5 pekerja dan menyumbang sekitar 75% dari semua kegiatan ekonomi. E-commerce di sektor jasa menawarkan peluang luar biasa untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan efisiensi transaksi. Kelompok industri jasa utama adalah keuangan, asuransi, real estate, perjalanan, layanan profesional seperti hukum dan akuntansi, layanan bisnis, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan. Layanan bisnis meliputi kegiatan seperti konsultasi, pengiklanan, dan pemasaran, dan pemrosesan informasi. Dalam kelompok-kelompok industri jasa ini, perusahaan dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi yang melibatkan perantara transaksi dan yang melibatkan penyediaan layanan langsung. Next, bakal dilanjutin oleh saya, Nurul Aulia, layanan keuangan online. Contoh kisah sukses e-commerce, tetapi kesuksesan agak berbeda dari yang telah diprediksi dan banyak lika-likunya. Industri pialang yang berubah, 62% pelanggan atau konsumen lebih memilih perbankan online. Efek kurang kuat dalam asuransi, real estate, perbankan nasional besar atau bahkan bank regional dan lokal. E-commerce juga telah mengubah industri perbankan dan keuangan karena lembaga-lembaga besar telah menyebarkan aplikasi online mereka sendiri untuk melayani basis pelanggan online yang semakin terhubung. Perusahaan jasa keuangan multikanal dan mapan terus menunjukkan perubahan. Nah, di sebelah saya ini udah ada slide tentang perilaku konsumen keuangan online. Konsumen tertarik ke situs keuangan online karena keinginan untuk menghemat waktu dan mengakses informasi, meskipun menyimpan uang adalah tujuan yang paling penting. Sebagian besar konsumen online menggunakan perusahaan jasa keuangan untuk manajemen keuangan duniawi, untuk memeriksa saldo, membayar tagihan, yang mana hanya bisa dilakukan secara offline. Jumlah orang yang menggunakan perangkat seluler untuk layanan keuangan akan terus melonjak. Perbankan dan pialang online. Perbankan online pertama kali dipelopori oleh Netbank dan Wingspan Bank. Bank-bank nasional yang memiliki nama besar telah memimpin dalam pangsa pasar. 100 juta orang menggunakan perbankan online dan diperkirakan akan meningkat menjadi 116 juta pada tahun 2014. Inovator awal dalam broker online atau e-trade telah digantikan oleh broker yang sudah mapan saat ini. Slide selanjutnya tentang perusahaan keuangan online versus multisaluran atau multi-channel. Konsumen online tentu saja lebih menyukai perusahaan multi-channel dengan kehadiran fisik. Perbedaan perusahaan multisaluran dan perusahaan online murni adalah kalau multisaluran tumbuh lebih cepat daripada perusahaan online murni dan biaya akuisisi pelanggan online yang lebih rendah. Sedangkan online murni tidak dapat menyediakan semua layanan yang memerlukan interaksi tatap muka. Portal keuangan dan akun agregator atau pembaca umpan. Portal keuangan adalah situs yang menyediakan layanan perbandingan belanja, saran keuangan independen, dan perencanaan keuangan. Penghasilannya dari iklan, referensi, dan langganan konsumen atau pelanggan. Misalnya Yahoo Keuangan, Quicken.com, dan MSN Money. Pembaca umpan atau agregator atau akun agregasi adalah gabungan semua data keuangan dan bahkan non-keuangan pelanggan di situs web yang sudah dipersonalisasi. Misalnya Yodel,
menyediakan teknologi agregasi akun, tentang masalah privasi, kontrol data pribadi, keamanan, dan lain-lain. Di sini ada layanan hipotek dan pinjaman online. Peserta awal berharap untuk menyederhanakan dan mempercepat rantai nilai hipotek. Ada 3 jenis vendor hipotek online. Yang pertama ada bank online, broker, dan organisasi pemberi pinjaman online. Yang kedua ada vendor hipotek tradisional. Yang ketiga ada perusahaan hipotek online murni. Di sini yang sulit bagi pembeli adalah untuk membandingkan seluruh vendor. Namun demikian, seperti di daerah lain, kemampuan pembeli untuk menemukan tingkat hipotek rendah di web telah membantu mengurangi biaya dan suku bunga yang dikenakan oleh pemberi pinjaman hipotek tradisional. Industri hipotek online belum mengubah proses memperoleh hipotek. Proses kompleks hipotek seperti membutuhkan tanda tangan, fisik, dan dokumen dari berbagai lembaga, dan tentu saja perincian pembiayaan yang kompleks. Layanan asuransi online. Asuransi jiwa online salah satu dari sedikit asuransi online dengan biaya pencarian lebih rendah, perbandingan harga yang meningkat, dan harga yang lebih rendah. Asuransi jiwa berjangka adalah produk dari komoditas dan lini produk asuransi lainnya. Web menawarkan peluang baru bagi perusahaan asuransi untuk diferensiasi produk dan layanan serta diskriminasi harga. Sebagian besar asuransi tidak bisa dibeli secara online. Industri online lebih diarahkan kepada informasi produk dan pencarian, penemuan harga, kutipan online, dan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan offline. Layanan real estate online, visi awalnya adalah disintermediasi industri yang kompleks, namun dampak utamanya adalah mempengaruhi pembelian secara offline. Tidak mungkin menyelesaikan transaksi properti secara online. Layanan utamanya adalah daftar properti online, kalkulator pinjaman, penelitian dan bahan referensi dengan aplikasi seluler yang meningkat. Terlepas dari revolusi dalam informasi yang tersedia, belum ada revolusi dalam rantai nilai industri. Layanan travel online. Salah satu segmen e-commerce B2C yang paling sukses. B2C adalah business to consumer. Pemesanan travel online atau perjalanan online sedikit menurun karena resesi, tetapi diperkirakan akan tumbuh hingga 150 miliar dolar pada tahun 2016. Untuk konsumen tentunya lebih nyaman daripada agen perjalanan tradisional atau travel tradisional. Untuk pemasok, kelompok pelanggan yang tunggal hanya terfokus yang dapat dicapai secara efisien melalui promosi di tempat. Next, berpergian dengan layanan atau produk yang ideal adalah dengan internet. Produk padat informasi, produk elektronik, pengaturan perjalanan dapat dilakukan secara sebagian besar dengan online, tidak memerlukan inventaris, tidak memerlukan kantor fisik dengan banyak karyawan. Pemasok selalu mencari pelanggan untuk mengisi kapasitas terlebih dahulu, tidak memerlukan kehadiran multi-channel yang mahal. Ada 4 sektor utama dalam pasar travel online. Yang pertama ada tiket pesawat, reservasi hotel, penyewaan mobil, pesiar atau wisata, dan 57% membeli tiket pesawat dari situs web maskapai. 22% dari situs web pemesanan perjalanan, misalnya Expedia. Solusi pemesanan online perusahaan atau COBS atau Corporate Online Booking Solution. Ada 4 sektor utama dalam pasar travel online. Yang pertama ada tiket pesawat, reservasi hotel, penyewaan mobil, pesiar atau wisata, dan 57% membeli tiket pesawat dari situs web maskapai. 22% dari situs web pemesanan perjalanan, misalnya Expedia. Solusi pemesanan online perusahaan atau COBS atau Corporate Online Booking Solution. Dinamika industri travel online. Persaingan yang ketat di antara penyedia online, persaingan harga yang sulit, adanya konsolidasi industri dipengaruhi oleh mesin meta search atau mesin pencarian meta dengan komoditas travel online. Aplikasi mobile juga mengubah industri travel online, konten media sosial,
dan ulasan dari pelanggan memiliki pengaruh yang meningkat pada pembelian perjalanan pelanggan lain. Selanjutnya ada layanan karir online atau job online. Situs teratas menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar per tahun. Ada dua pemain utama yaitu Career Builder dan Monster. Perbedaan alat rekrutmen tradisional dan perekrutan online. Kalau tradisional ada iklan baris, cetak, pameran karir, rekrutmen di kampus, perusahaan kepegawaian, program rujukan internal. Sedangkan online lebih efisien, lebih menghemat biaya, mengurangi waktu total untuk disewa, memungkinkan pencari kerja untuk lebih mudah mendistribusikan resume dalam melakukan pencarian kerja, dan sangat cocok untuk web karena sifat proses informasi yang intens. Just for your information, seperti apakah bisnis web yang ideal? Perekrutan idealnya cocok untuk web, proses informasi yang intens, penyesuaian awal tidak membutuhkan banyak personalisasi, juga menghemat waktu dan uang untuk pencari kerja dan pengusaha atau perusahaan, dan salah satu fungsi yang terpenting, kemampuan untuk menetapkan harga dan persyaratan pasar dalam pasar nasional online. Nah, slide yang terakhir yaitu tren industri perekrutan online. Terjadinya konsolidasi. Dua layanan pekerjaan utama yaitu Career Builder yang sekarang dimiliki oleh Newspaper dan Microsoft, dan Monster yang sekarang dimiliki oleh Yahoo Hotjobs. Pada tahun 2013, kedua situs ini terus mendominasi pasar dan diharapkan untuk beberapa waktu ke depan. Terjadinya diversifikasi. Adanya situs kerja ceruk ini menciptakan keragaman dan pilihan pasar kerja online yang lebih besar. Terjadinya lokalisasi lokal versus nasional. Mesin pencari kerja atau agregator, seperti halnya travel tadi, mesin pencari atau Google berfokus khusus pada pekerjaan yang menimbulkan ancaman baru bagi situs karir online yang sudah mapan atau maju. Adanya jaringan sosial seperti LinkedIn, aplikasi Facebook, Indeed, Jobstreet, dan sekarang situs-situs ini juga sudah bisa diakses oleh platform mobile atau HP seluler.